Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina Ruslandari, yang terhormat Al-Ustaz Dr. Muhammad Fajar Pramono, dan yang terhormat peserta forum grup diskusi pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita alhamdulillahirrahmanirrahim bagi nasta'inu wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa sahbihi ajma'in amabat. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi keselamatan dan kesehatan sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti forum diskusi pada penelitian cetak biru pengelolaan bencana longsor Kabupaten Ponorogo dari aspek sosiologis. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya sebagai moderator pada hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan ketua tim dan sekaligus memimpin acara, yang ketiga presentasi narasumber, yang keempat catatan tambahan dari BPBD, acara yang kelima yaitu tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan ketua tim dan sekaligus memimpin acara. Kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Fajar Pramono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Dina Ruslandari, ya. Beliau Kapolri Manajemen Bencana, ya, Magister di GM. Pada tim, ya, peneliti, ya, dalam ini Dr. Muhammad Ghazali, ya, kemudian Dr. Setiawan. Kalau timnya memang agak, kalau beliau ini wakil dekan nih, Dr. Muhammad Ghazali ini. Terus Dr. Setiawan itu wakil rektor sebenarnya. Ini kebetulan pas barengan acara kita juga menghadirkan Dr. Ehwan Mahmudi, beliau pengolah data. Terus kita disupport Mas Adit, ya, Pak Nurfi, dan mestinya kita juga mengundang dari BPBD, ya. Dan sekali lagi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karena iman dan Islam serta kesehatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita bisa hadir dalam majelis ini, dan kita berharap pertemuan singkat memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Sifatnya memberikan pengantar saja, Bu Dina, ya, bahwa judul kami, ya, itu yang perlu kami sampaikan, ya. Kita punya judul di tentang cetak biru, ya, pengelolaan bencana longsor Kabupaten Ponorogo dari aspek sosiologis. Ini masuk di hibah multi-yes, ya, skema multi-yes. Ini tahun yang kedua, ya. Yang tahun pertama kita juga mohon, ya, masukan-masukan dari Bu Dina, terutama dari sisi aspek kebencanaannya, ya, terutama manajemen kebencanaannya. Sisi aspek sosiologis kita minta referensi dari teman-teman UNER, ya. Apa sih yang membedakan antara yang tahun pertama sama tahun kedua? Sekalipun sama-sama blueprint, ya, cetak biru, kalau yang pertama itu lebih pada model, ya, modelnya, ya. Kita mencoba melakukan berbagai pemetaan, lah muncullah namanya Desa Tangguh Bencana. Itu yang saya kira termasuk Bu Dina yang dalam ini memberikan merumuskan itu. Untuk yang tahun kedua ini sama-sama cetak biru, tapi bentuknya nanti outputnya naskah akademiknya, naskah akademik. Itu nanti lah
karena menyangkut naskah akademik, memang untuk tahun yang kedua ini banyak melibatkan dari teman-teman yang berlatar belakang hukum, ya pakar hukum maksud saya. Kemarin kita sudah mencoba melakukan audiensi juga dengan Dr. Indah Cahyani, sarjana hukum, magister hukum, ya. Kemudian nanti kita juga akan mengundang namanya Pak Saiful, ya, Pak Saiful itu juga teman filsafat hukum, lebih kepada filsafat hukum. Maka dan kita juga sebenarnya kemarin juga dalam setiap event kita juga menghadirkan dari teman-teman BPD yang kemarin sebenarnya sudah menyanggupi hadir, hanya kebetulan agak bareng-bareng dengan acara yang lain. Maka pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa menghadirkan Ibu Dr. Dina, ya, Ruslanjari, ya. Mungkin sedikit saya sampaikan, ya, tentang biodata beliau, ya. Yaitu terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan beliau yang menyangkut soal kebijakan, ya. Dari 2010-2017. Nantinya ada yang 3 tahun tuh yang hilang. Tapi ada beberapa yang menarik yang perlu saya catat. Pertama, penyusunan pedoman KSB Kampung Siaga Bencana Kemensos itu. Kemudian penyusunan draft pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi DIY. Itu juga. Saya kira memang ini sangat penyusunan pedoman pendidikan, penyuluhan, dan mitigasi bencana di pesisir. Kemudian penyusunan draft RAD, ya Bu, BPD, Pemda Bantul, perencanaan pembentukan Desa Tangguh Bencana, Desa Jogokaryan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Ini saya kira beberapa dari background Bu Dina, ya. Dan mohon nanti, monggo Bu, seluas-luasnya waktunya saya persilahkan pada jenengan untuk mengkritisi. Kira-kira yang saya sampaikan itu draft untuk tahun yang pertama itu. Hanya sebagai pemicu, ya, dan kami berharap dari catatan-catatan tambahan atau catatan-catatan kritis dari Bu Dina itu akan kita olah dalam rangka untuk penyusunan naskah akademik. Kira-kira begitu Bu nanti endingnya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bu Dina, ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya, ya, sekalipun melalui Zoom ini Bu. Dan nanti kita berharap bisa syukur dalam waktu yang secepat-cepatnya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk silaturahmi offline, ya. Kira-kira lamanya. Okay. Kira-kira itu Bu Dina, monggo untuk selanjutnya kami persilahkan. Oke, matur nuwun kepada Pak Fajar Pramono, Dr. Fajar Pramono sebagai Ketua Tim, kemudian juga Bapak Kiai Muhammad Ghazali tadi, yang Bapak Wadek dan Bapak Kiai ini, kemudian yang nggak hadir, Bapak Dokter, terus kemudian kepada Bapak Dr. Setiawan, Dr. Setiawan Lahuri, ya. Setiawan, kemudian kepada Bapak Dr. Iwan Mahmudi, juga Mas Adit dan Mbak Nuril, ya, tadi. Baik, jadi nanti mungkin daripada saya membuat paparan berupa PPT tersendiri, tapi tidak menyatu, jadi nanti saya akan memaparkan, langsung saya cermati draft itu setiap kalimat, dan mungkin di sana nanti ada tambahan-tambahan dari saya. Mungkin menambahkan Pak, saya kaitkan dengan kajian akademik dulu. Saya membuat naskah akademik Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 bidang pengelolaan bantuan. Itu mungkin belum masuk. Jadi yang dulu naskah akademik dari Undang-Undang Nomor 24 itu saya bagian timnya juga. Baik, ini saya share langsung. Jadi sampun kelihatan, Ampun, Bu. Jadi naskah yang diberikan kepada saya ini adalah, mungkin menikah apa saya matikan ininya, ya? Nggak usah.
Telaah yuridis dan filosofis pentingnya rancangan peraturan daerah tentang penanganan bencana di Kabupaten Ponorogo. Mungkin nanti catatan dari saya adalah huruf merah ini koreksi adanya pertanyaan, mungkin juga ketidaksesuaian. Sementara huruf biru ini adalah rekomen untuk ditulis, karena saya juga memberikan masukan-masukan, kemudian tulisan mana yang akan diacu. Kenapa tentang penanganan bencana ini saya tulis warna merah, yang judulnya ini ketika saya membaca, mungkin komennya nanti boleh juga langsung. Saya lebih senang ketika dialog itu langsung gitu, ya. Penanganan bencana ketika saya membaca Raperda itu rancangan peraturan daerah itu tentang penanganan bencana longsor. Namun di sini tentang penanganan bencana saja. Tentunya menikah akan berbeda sekali karena juga saya baca nanti menjadi kesimpulan bagaimana bahwa penanganan nyuwun pangapunten saya minum dulu kok. Jadi monggo Bu. Nanti mawon Bu. Nggih kok gatel. Penanganan bencana ini ketika saya membaca draft perdanya juga lebih mengacu kepada hal yang besar, jadi bencana gitu. Tapi nanti akan saya ulas berikutnya. Baik, jadi kalau saya melihat latar belakang ini tentunya agak kurang kuat gitu, ya. Seperti ketika, nggak tahu ini kok jadi B, beberapa tahun belakangan ini kok B-nya ini mungkin saya yang salah. Sebenarnya nggak ada B ini, beberapa tahun belakangan ini itu di sini adalah tentunya amat sangat menopo kualitatif, ya. Jadi misalnya karena kemudian berbicara Indonesia memang sedang diguncang berbagai bencana alam di seluruh negeri, misalnya bisa dalam dekade ini atau 10 tahun belakangan atau lebih mungkin karena supaya kita persis gitu menyatakan. Kemudian bencana tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus ini adalah bencana-bencana alam. Dan masih banyak bencana lainnya, seperti kelaparan, kemiskinan, konflik sosial, dan mungkin pandemi, dan lain-lain. Kemudian dari sini menyatakan bahwa mulai tahun 1900 gitu ya, secara empiris dampak bencana alam telah menyebabkan lebih dari sekian disebutkan memang walaupun dipicu oleh bencana peperangan, wabah penyakit maupun kelaparan. Namun sejak gitu loh, 1990 dampak kematian akibat bencana telah mengalami peningkatan di mana lebih 1 juta orang meninggal. Nah, ini tidak nyambung dengan yang di atas gitu ya. Karena ini kematian ini disebabkan oleh akibat bencana apa gitu. Karena kita habis berbicara tadi bencana alam, tiba-tiba masuk lagi ke peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan. Tapi sejak 1990, itu dampak kematian akibat bencana seluruh bencana ataukah bencana alam? Oh, ini meninggal dalam bencana alam ya, justru karena bencana alam saja. Tadi ini barusan berbicara tentang wabah penyakit maupun kelaparan. Jadi bencana peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan, kemudian menyatakan tentang bencana alam tentunya amat sangat berbeda. Terus kemudian kita lari ke internasional, karena mungkin makan lari, saya melihat di sini akan lari tentang pengurangan risiko bencana yang dimulai dengan adanya Hyogo Framework gitu. Nah, kemudian ini lari langsung pada tahun 2005, Palang Merah Internasional mencatat ini harusnya kan negara-negara mengalami banyak bencana. Jadi saya balik, karena kita habis berbicara Indonesia, maka Palang Merah Indonesia mencatat, Palang Merah Internasional mencatat Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami banyak bencana selain gitu. Jadi saya coret, jadi kemudian selain Costa Rica dan lain-lain gitu. Kan kita nggak apa-apa kalau kita sebagai ahli, kalau dokter gitu kan boleh mengubah gitu. Ini kan. Siap. Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah mulai muncul dekade ini yang dicanangkan sebagai pengurangan internasional. Mungkin ada referensinya kalau lebih baik lagi, kalau disertai dengan referensi.
Nah, kemudian kita lari ke upaya pengurangan risiko. Ini memang benar karena setelah kita berbicara tadi tentang internasional ke pengurangan risiko, terkait ini kalau bisa terkait terutama para pembuat keputusan. Nah, ini kan amat sangat penting, Pak. Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematik membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama para pembuat keputusan. Ini ya kalau bisa mungkin ini selain di italik mungkin ada nggak sih referensinya gitu. Oh, ya. Terus Dewan Ekonomi berbicara tentang ini. Nah, ini saya ganti bahwa melaksanakan rencana aksi pengurangan risiko bencana nasional, tapi namanya adalah RAN-PB. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko RAN-PRB namanya. Jadi Bu nasional nggak di belakang, tapi ini di depan. Karena nanti ada RENAS, Rencana Aksi Nasional. Di samping itu tuntutan global. Nah, ini biasa Pak, kalau risiko itu sebenarnya risiko dari kata risk gitu. Untuk kajian akademik ya, tapi beberapa dokumen memang yang lama tuh masih risiko, bahkan rancu yang sekarang juga, tapi kalau kita mengacu kepada misalnya jurnal dan lain-lain, biasanya risiko menjadi risk, karena udah diubah, mungkin bisa lihat di KBBI, terus gini, berlanjut lagi. Ketiga hal ini belum menjadi prioritas di Indonesia. Nah, ketiga ini mana saja? Saya nyari ketiga itu yang mana, gitu loh. Ya. Setelah kita tadi kemudian berbicara tentang YOGU, rangka aksi YOGU, dari 2005 sampai 2015, maka dilanjutkan sebenarnya di sini ada tambahan, adanya Sendai Framework. Karena kan mengacu dari 2015 sampai 2030, nah sekarang kita di 2020. Jadi nanti pentingnya itu penanggulangan bencana, pentingnya BPBD mempunyai tentang pengelolaan bencana itu mengacu kepada 2015 sampai 2030. Di sini juga sudah saya ambilkan merupakan acuan kerja dan aktivitas pengurangan risiko bencana yang disepakati oleh 187 negara yang merupakan sebenarnya kelanjutan dari YOGU gitu. Mungkin juga di sini saya memasukkan lagi bahwa kan kelihatan dari bagaimana prioritas nanti bisa dicari Pak Pram dan Mbak lainnya, bagaimana dia memahami risiko bencana, memperkuat pemerintahan dalam melakukan manajemen bencana. Nah, kita pemerintah daerah kan hampir sama. Kemudian investasi dalam pengurangan risiko. Halo. Menopo, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, bukan bentar. Sinten lagi? Halo. Iya. Oke, dilanjut. Waduh, gimana Kang? Oh, silakan Mbak Anu. Dilanjut aja Bu Dina. Moga-moga. Terus kemudian yang keempat, menguatkan kesiapan terhadap bencana untuk respon efektif dan membangun kembali lebih baik dalam proses pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi. Karena saya lihat juga nanti di dalam draftnya itu juga berbicara tentang siklus gitu. Ya, terus kemudian 2. Kenapa saya harus berbicara juga tentang YOGU dan kemudian berbicara tentang Sendai? Bahwa di sini tidak dinyatakan bahwa bagaimana anggaran itu perlunya anggaran yang dimasukkan, diintegrasikan di dalam setelah kita adanya tadi BPBD, adanya satuan tugas yang mengurus pengelolaan bencana, kemudian adanya anggaran. Kemudian bagaimana juga anggaran itu diintegrasikan dalam dalam rencana anggaran pemerintah daerah gitu. Jadi kita tuh di sana ada rencana aksi nasional penanggulangan bencana dan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, RAPBN dan RAPBD. Jadi kita harus menyentuh kepada rencana aksi nasional penanggulangan bencana yang
ini belum ada. Juga dimasukkan tadi datanya itu bagaimana korban jiwanya, harta bendanya, mungkin di sini sudah ada. Saya tambahkan. Data menunjukkan bahwa kejadian bencana nanti dihubungkan dengan yang di atas tadi telah meningkat secara signifikan dalam 1 dekade. Nah, ini kan 1 dekade kita tahu ya. Dalam kurun waktu tersebut Indonesia dilanda sekian kejadian bencana, menelan korban jiwa sebanyak 193.000 orang, mengakibatkan total kerugian 420 triliun. Besarnya kerugian ini akan mungkin berpengaruh, nggak usah pakai akan, berpengaruh pada beban APBN per tahun sehingga perlu adanya satu rencana terpadu penanggulangan bencana dalam 5 tahun ke depan. Nah, rencana ini disebut Renas PP 2015-2019. Itu waktu itu ada Renas PP, namanya buku Renas PP, bisa di-searching. Jadi dia menghubungkan tadi antara anggaran, perlunya anggaran gitu loh. Karena itu nanti ketika kita bisa berbicara tentang pengelolaan bencana, Pak, apalagi kaitan dengan perda, udah perda tentunya harus ada anggaran yang dimasukkan untuk pembiayaan dari pengelolaan bencana tadi. Nah, ini saya sambungkan. Di sini memadai pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai atau dana on-call ya istilahnya. Pendanaan dalam Renas PP ini terkait dengan penyelenggaraan PB, ini tingkat nasional, juga di sini nanti disebutkan bahwa juga anggaran pendapatan belanja daerah. Dan atau dana masyarakat yang berasal dari perseorangan, lembaga upaya, lembaga swadana, masyarakat baik dalam luar negeri. Dana APBN disediakan pemerintah berupa, nah ini di sini bahwa pentingnya tadi anggaran pendapatan belanja negara diintegrasikan di dalam situ. Kemudian di sini dinyatakan ya bahwa mencermati kondisi tadi geografis, demografis, kemudian juga bencana. Jadi di sini itu berbicara tentang bencana ya, pembagian bencana. Di sini saya kasih merah. Apakah ada referensinya? Kalau bisa tadi ada referensinya. Karena ini penting banget ketika kita berbicara begini, Pak. Meskipun perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan, serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Nah, ini yang penting. Namun, pelaksanaannya masih acap kali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Tentunya ini dibutuhkan referensi. Karena kita kayak ngejat gitu ya, menuduh gitu ya. Menuduh itu harus ada sumbernya. Kemudian saya kasih catatan, dalam draft peraturan daerah tentang pengelolaan bencana banyak diulas tentang siklus manajemen bencana serta bagian-bagiannya setelah ulasan tentang pembagian bencana tadi. Jadi setelah pembagian bencana tadi ini sebaiknya mengulas juga siklus manajemen bencana yang nanti banyak muncul di draft perda itu. Ada 3 tentunya pra bencana, kemudian juga lari itu mungkin bisa, ini cuma saya kasih catatan, tapi nanti bisa diambil dari sumber atau yang lebih baik gitu ya. Jadi yang jelas menyatakan bahwa dalam siklus manajemen bencana perlunya ada 3 tahapan yang itu nanti akan dikerjakan oleh BPBD dan itu ada di pengelolaan bencana tanah longsor atau pengelolaan bencana saja. Yaitu karena nanti dapat dilakukan tindakan pencegahan, tindakan mitigasi, dan lain-lain. Itu harus ada. Nah, ini apakah ada juga referensinya? Pelembagaan penanganan bencana yang ada belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat. Apakah memang demikian gitu loh? Nih, ya, jadi saya butuh referensinya. Kemudian juga ini yang menurut Charles Cohen dan Eric Walker dari Harvard, walaupun dia dari Harvard, tapi saya rasa kayaknya sepertinya
agak sedikit mungkin sistem politik yang buruk gitu-gitu, apakah memang itu terjadi di kita? Kemudian seperti ini, pemerintahan yang tak punya pendanaan bagus akan ini loh terkena apa ini reket effect, yaitu secara sengaja memanipulasi populasi korban untuk menarik bantuan dari luar. Apakah memang demikian yang terjadi gitu loh. Kemudian persoalan menjadi semakin meruncing ketika sifat pemerintahnya adalah koruptif. Nah, berani nggak ini ditulis apakah memang demikian yang terjadi di kita? Nah, apalagi ini nih, sehingga posisi pemerintah justru memiliki kemampuan untuk menggandakan penyusutan tersebut. Nah, apa maksudnya gitu, Nje? Ini dikaitkan dengan kita nanti gitu ya. Maksudnya referensi ini apakah terkait gitu? Ini apakah terkait dengan di Indonesia? Oke. Nah, ini menurut kajian Cohen-Walker tadi, semakin ini saya tambah nggak ngerti dan mungkin nanti minta butuh penjelasan. Semakin banyak pemerintah menggunakan dana dari anggaran sendiri dan tidak mengambil dana dari sumber lain, bencana alam yang terjadi akan lebih sedikit. Apa iya? Masa dengan menggunakan anggaran sendiri maka bencana alam terjadi akan lebih sedikit, karena bencana alam itu kan terjadi dari alam ya, yang tidak bisa kita karena anggarannya menggunakan anggaran sendiri, masa bencana alam menjadi lebih sedikit gitu. Jadi ini maksudnya nggak ngerti gitu, nggak nyambung juga menurut saya gitu ya. Sebagai negara yang memiliki banyak wilayah bencana, Indonesia menang sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Nah, namun ini ada catatan nih. Apakah ada referensi? Karena ini lagi, namun demikian secara umum penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana. Sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Nah, ini apakah ada referensinya? Tadi seperti kayak menghukum juga menuduh gitu ya. Harusnya ada referensinya. Baik, kemudian kita lari penanggulangan ini secara terpadu. Ini hanya ada juga ada mencantumkan tentang undang-undang. Mungkin beberapa yang saya biru ini adalah supaya kalimat itu tuh menjadi kalimat yang lengkap dan memang kaitan dengan kebencanaan gitu. Misalnya lebih pada keseluruhan saya tambahin manajemen risiko. Kemudian ini nih, sejalan dengan hal tersebut maka kehadiran kelembagaan baru yakni Badan Penanganan Bencana Daerah, ini aja salah, di Ponorogo menjadi sangat penting dan mendesak untuk diterapkan. Maksudnya apa ya? Karena di sini menjadi rancu bahwa penanganan bencana ini sangat penting, badannya loh. Kita berbicara tentang badannya sekarang gitu. Badan Penanganan Bencana, artinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Ponorogo menjadi sangat penting dan mendesak untuk diterapkan. Apakah kalau saya baca kalimat ini, sepertinya ini bahwa BPBD itu belum ada. Saya sampai searching, kemudian bahwa BPBD itu sudah ada dan ada kalaknya struktur organisasinya, tapi saya nggak tahu ya, karena nanti juga ada lagi kalimat yang rancu tadi bahwa kayak seakan-akan BPBD itu belum ada. Jadi membaca kalimat tersebut di atas, apakah BPBD belum ada ataukah BPBD sudah ada namun akan membuat perdanya tentang pengelolaan bencana, itu kalimatnya ambigu. Jika belum ada tentunya ada syarat-syaratnya mengacu kepada undang-undang yang lain. Kemudian kita di sini ada manajemen risiko disentuh, tapi belum ada penjelasannya di sini. Sehingga saya perlunya menambah tentang manajemen risiko, pentingnya pengurangan risiko dalam penanggulangan bencana. Nah,